Masak tumis kangkung untuk lauk makan hari ini, wajib dicobain karena menu yang satu ini benar-benar bikin boros nasi. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke, untuk masak kali ini aku dibantuin sama anak gadis. BTW ini aku tag video di sekitaran jam 1 siang. Jadi posisinya anak-anak itu tuh udah pada pulang sekolah. Tenang, di sini tuh walaupun anak-anak udah pada pulang sekolah sementara aku belum masak, tapi dijamin anak-anak itu pasti udah pada kenyang ya, soalnya udah pada makan juga. Karena kebetulan anak-anak itu adalah tim yang nggak ribet sih ya menurut aku. Kalau misalkan emaknya itu tuh lagi kayak nggak sempet masak atau bahkan kesiangan kayak gini, ya udah mereka itu tuh kayak cuma aku ceplokin telur atau bahkan aku gorengin tempe atau aku bikinin nasi goreng. Alhamdulillah sih sejauh ini anak-anak itu tuh pada oke-oke aja apapun yang aku masak ya. Yang penting intinya sama mereka itu tuh nggak pedes, tapi itu cuma berlaku untuk Uda Aziz sama Dede Zara aja ya say. Sementara kalau untuk Wamilda itu seleranya sama kayak aku, sama-sama suka pedes. Ya udah, di sini tadi tuh kebetulan aku kan lagi dibantuin sama Wamilda ya. Nah aku di bagian potong-potongin perkangkungan, sementara Wamilda tadi udah kelar nih tugasnya. Soalnya dia aku suruh untuk motek-potekin perbumbuan gitu loh. Karena tugasnya udah kelar ya kan, bagian ngupas-kupasin bawang, motekin percabean, dan sekarang anaknya udah ngilang nggak tahu kemana. Ada di depan. Wamilda itu tuh aku suruh untuk jagain warung sembako dulu karena emaknya mau OTW masak nih. Sedangkan untuk si kedua bocil, seperti yang kalian lihat di video aja, mereka tuh masih sempet-sempetnya untuk main masak-masakan ya kan. Bahan-bahan untuk masak-masakannya ya itu tuh dari akarnya si kangkung cabut ini tadi say. Oh ya, sebelumnya jangan gagal fokus ya sama bando yang ada di kepala aku. Asli di sini tuh aku sampai bener-bener kelupaan banget padahal itu tadi kerjaannya si Dede Zahra. Karena sebenarnya di sini tuh yang pakai bando ya Dede Zahra, cuman karena mungkin udah dateng ya rasa bosennya, ya udah ditaruhlah di atas kepala emaknya. Ada-ada aja. Oke, di bagian potekin perkangkungannya udah kelar aja nih. Jadi gasken, ayo tinggal kita cuci sampai benar-benar bersih dan glowing. Tapi sebelumnya di sini kita bakalan bersihin dulu ya untuk di area tempat cuci piring ini, karena seperti yang kalian lihat di sini tuh lumayan kotor banget. Sebenarnya untuk cucian piring yang kotor-kotor di sini tuh tadi pagi udah kelar aku cuci bersih semua. Cuman ya karena itu tadi namanya kan aku posisinya masih punya anak yang masih pada kecil-kecil ya kan. Banyak lagi, ada 3. Jadi ya nggak bisa lah kalau mau kita samakan ya sama-sama rajin. Pokoknya untuk saat ini aku tuh masih benar-benar berada di fase yang dimana aku tuh masih bergelut dengan dunia anak-anak setiap harinya. Jadi ya mohon maaf banget setiap kali kalian lihat konten aku ya, maupun itu kontennya tentang di dapur yang posisinya masih berantakan ataupun kotor, sekali lagi mohon dimaklumin banget ya guys, karena aslinya sebenarnya di sini tuh aku bukannya jorok ya, karena aku juga sama kayak kalian, suka yang bersih, suka yang rapi, suka yang wangi. Cuma ya itu tadi alasannya cuma satu, waktu yang tidak memungkinkan, karena setiap hari aku juga kan memang posisinya sendirian terus ya kan, di rumah sendirian sama anak-anak. Sedangkan suaminya mana ya? Kalian jangan tanya suami aku di mana dong. Udah tentu suami aku tuh kerja. Jadi aku pula yang hampir setiap hari untuk mengantar dan jemput anak-anak sekolah, belum lagi masak, belum lagi membagi waktu untuk bikin konten ya kan. Ditambah lagi aku di rumah tuh memang ada pekerjaan sedikit lah ya di luar rumah. Bukan di luar rumah sebenarnya, di bagian halaman rumah kayak gitu, kayak ya mengurus warung kecil-kecilan lah, warung kerupuk. Tapi walaupun dia posisinya cuma warung kecil-kecilan ya, dari situlah untuk kita bisa makan setiap harinya say. Mulai dari jajan anak-anak sekolah, kebutuhan dapur, kebutuhan sumur, itu semuanya aku ambil dari sana. Sedangkan kalau untuk hasil suami kerja itu nanti bakalan kita bagi. Nah yang pertama-tama itu tuh bakalan kita ambil untuk kebutuhan pokok ataupun kebutuhan kita pribadi. Nanti untuk sisanya baru deh kita storin di warung untuk ya biaya tambah-tambahan untuk belanja cari bahan-bahan yang kosong di warung. Pokoknya kayak gitu terus setiap hari ya. Pada intinya nggak usah terlalu yang berharap lebih-lebih dulu lah ya dari penghasilan kita dari jualan kerupuk. Namanya juga warung kelontong kecil-kecilan ya kan. Berapa sih penghasilannya? Orang dari satu pak jajanan aja kita dapatnya cuma Rp1.000. Tapi alhamdulillah sejauh ini aku tuh selalu bersyukur ya, walaupun untuk penghasilannya itu nggak terlalu yang banyak ya kan, nggak yang terlalu wah-wah banget. Cuman setidaknya untuk jajanan anak sehari-hari kita nggak terlalu yang pusing lagi. Jujur dulu tuh sebelum aku punya usaha kecil-kecilan kayak gini, aku tuh sering banget mewek, sering banget nangis, perihalnya sepele banget. Kalian mau tahu kenapa? Biasalah ya, ibu-ibu punya anak yang masih kecil-kecil ya kan, alias toddler. Itu bawaannya mereka tuh pasti bakalan pengen jajan terus apa aja yang tukang jualan lewat di depan rumah ya kan. Entah itu tukang jualan somai, es celup, atau bahkan bakso, itu mereka selalu panggilin. Sementara untuk saat itu aku tuh lebih keseringan gak pegang uang ketimbang punya uang ya, karena itu tadi namanya yang kerja cuma satu orang ya kan. Dalam rumah tangga itu cuma suami yang kerja, dan itu kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak sama sekali. Pokoknya otomatis kalau suami nggak punya uang, kita istri
sendiri juga bakalan ikut kering kerontang ya kan. Siapa coba yang mau ngasih kita uang sementara suami kita aja nggak beruang. Pokoknya kalau inget masa-masa itu bener-bener nangis banget. Karena keseringan setiap harinya, jangankan 1.000 rupiah, bahkan 500 perak pun aku sampai nggak pegang sama sekali. Masya Allah, bener-bener dilema banget ya, perjalanan hidup setiap orang itu pasti selalu berbeda-beda. Iya udah, karena untuk tumisan kangkung kita hari ini alhamdulillah udah mateng ya kan. Kebetulan masih ada sisa sambal kemarin juga, dan ini aku mau lanjut makan. Jadi sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya.